Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Komika Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang contoh soal bentuk aljabar mengenai soal cerita. Baik, kita mulai saja. Contoh pertama. Pak Bahar memiliki dua jenis hewan ternak, yaitu sapi dan ayam. Banyaknya sapi dan ayam yang dimiliki Pak Bahar secara berturut-turut adalah 27 ekor sapi dan 1.500 ekor ayam. Kita tandai di sini ya, 27 ekor sapi dan 1.500 ekor ayam. Seluruh sapi dan ayam tersebut akan dijual kepada seorang pedagang ternak. Jika harga satu ekor sapi dinyatakan dengan X rupiah, jadi satu ekor sapi ya, dinyatakan dengan X rupiah. Dan harga satu ekor ayam dinyatakan dengan Y rupiah. Tuliskan bentuk aljabar hewan ternak Pak Bahar. Jadi kita jawab, ini mudah ya teman-teman ya. Mudah ya adik-adik ya teman-teman ya. Harga satu ekor sapi, tadi sudah diketahui, itu dinyatakan dengan X rupiah. Ya. Harga satu ekor ayam itu dinyatakan dengan Y rupiah. Oke, sudah paham sampai di sini ya. Jadi yang dimiliki Pak Bahar itu 27 ekor sapi dan 1.500 ayam. Jadi karena satu ekor sapi ya, satu ekor sapi itu sama dengan X, dan harga satu ekor ayam itu harganya dinyatakan dengan Y. Maka bentuk aljabarnya adalah 27X ditambah 1.500Y. Jadi sangat mudah sekali. Jadi soal cerita itu sangat mudah untuk dinyatakan dalam bentuk aljabar. Jadi tidak ada yang susah ya, mudah sekali. Lanjut, kita hapus dulu. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua. Suatu ketika Pak Ferry membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, ternyata istri Pak Ferry merasa beras yang dibeli kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kg. Jadi ada 2 karung beras ya dibeli Pak Ferry karena kurang ini katanya istrinya, maka disuruhlah Pak Ferry untuk menambah lagi sebanyak 5 kg. Menyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Ferry. Nah, kita misalkan dulu. Misalkan satu karung beras itu dinyatakan dengan X ya. Nah, kemudian Pak Ferry membeli lagi 2 karung beras. Bukan ya. Maaf ya. Pak Ferry membeli 2 karung beras berarti 2X ya, 2X. Kemudian Pak Ferry membeli lagi 5 kg sehingga total beras yang dibeli Pak Ferry adalah 2 karung beras ditambah 5 kg, atau dalam bentuk aljabarnya ini adalah 2X karena satu karung beras ya dinyatakan dengan X ditambah 5 ya, seperti ini ya. Oke, mudah kan? Sangat mudah sekali. Oke, kita lanjut, kita hapus dulu baru lanjutkan kembali ya. Oke, contoh yang ketiga. Bu Nilu seorang pengusaha kue. Suatu ketika, Bu Nilu mendapat pesanan untuk membuat berbagai macam kue dalam jumlah yang banyak. Bahan yang harus dibeli Bu Nilu adalah 2 karung beras, tepung ya, bukan beras ya, 2 karung tepung, oke, sekarung kelapa, dan 5 kerat telur. Nyatakan bentuk aljabar harga semua bahan yang dibeli Bu Nilu. Nah, kita jawab. Misalkan satu karung tepung itu dinyatakan dengan A. A ya. Kemudian satu karung kelapa itu dinyatakan dengan B. Ya. Kemudian satu kerat telur itu dinyatakan dengan C. Nah, tadi Bu Nilu itu membeli 2 karung tepung. Berarti ini menjadi 2A. Ya, bentuk aljabarnya. Kemudian sekarung kelapa berarti ini menjadi B ya. Oke, atau 1B. 1B itu sama saja kalau kita tuliskan B.
Kemudian 1 kerat telur dinyatakan dengan C. Sedangkan Bu Nilu membeli 5 kerat telur. Sehingga bentuk aljabarnya ini adalah 5C. Nah, kita diminta untuk menyatakan bentuk aljabar semua bahan yang dibeli Bu Nilu. Berarti 2A ditambah B ditambah 5C. Inilah bentuk aljabar dari harga pembelian oleh Bu Nilu yang ingin membuat kue ya. Nah, oke, mudah kan? Oke. Kita hapus dulu baru lanjut lagi. Contoh selanjutnya. Contoh, ini ada soal ya yang ingin dipecahkan. Nah, kita lihat dulu, kita baca dulu. Pak Dani membeli 3 gelondong kain. Nah, 3 gelondong kain untuk keperluan menjahit baju seragam pesanan sekolah MTs Madani. Nah, setelah semua seragam berhasil dijahit, ternyata kain masih tersisa 4. Nah, 4 meter ya, ada sisanya 4 meter. Oke. Nyatakan bentuk aljabar kain yang digunakan untuk menjahit. Ya, saya kasih bocoran sedikit. Kita misalkan ya, satu gelondong kain itu kita misalkan dengan X. Nah, ini kan dia membeli 3 gelondong ya, berarti berapa? Ya, silakan dijawab ya di rumah ya, sebagai bentuk latihan supaya lebih memahami. Karena matematika itu sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali. Untuk lebih mempertajam pemahaman kita dengan matematika, kita harus sering-sering menjawab soal ya. Oke, saya hapus dulu. Kita lanjut. Nah, oke, ini kita sudah sampai di bagian akhir. Sekian dan terima kasih bagi yang telah menonton di Komika yang membahas tentang contoh soal matematika. Tanamkan dalam pikiran bahwa matematika itu sangat mudah ya. Oke, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like jika suka video ini, dislike jika tidak suka, dan berikan komentar di kolom komentar yang telah tersedia. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.